Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali lebih dekat untuk datang kepada Tuhan dalam mempelajari firman-Nya. Pelajaran ringkasan sekolah Sabat setiap harinya. Dan pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran sekolah Sabat yang ke-8 dengan judul pembahasan Hiburkanlah umatku. Sementara hari ini, hari Senin 15 Februari 2021, kita akan belajar melihat lebih dekat tentang topik kehadiran, firman, dan perbaikan jalan. Sebelum kita mempelajarinya, kita butuh pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat harian. Bantu kami dengan terang Roh Kudus Tuhan untuk boleh mengerti pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, ayat firman Tuhan yang bisa kita lihat terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Kita bisa membandingkannya dengan Matius pasal 3 ayat yang kedua dan 3, lalu Markus pasal pertama ayat yang ke-4, dan Yeremia pasal yang ketiga ayat 31 sampai 34. Bapak Ibu sekalian, penghiburan yang dijanjikan oleh Tuhan dibawa oleh seorang juru kabar. Berikutnya, juru kabar itu akan menyerukan datangnya seseorang yang akan meluruskan jalan-jalan yang bengkok dan meratakan gunung-gunung. Itulah pelajaran yang bisa kita saksikan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, inti dari pekabaran ini adalah datangnya Raja Yehuda dan Tuhan datang menemui manusia. Tuhan hadir bersama umatnya. Inilah Immanuel yang sesungguhnya. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan bersama dengan umatnya. Lebih lanjutnya, apabila kita melihat di dalam buku Injil mencatatkan bahwa sang juru kabar itu yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis, di mana dia datang untuk meluruskan jalan yang bengkok dan meratakan gunung-gunung. Ini terjadi bukan secara harafiah Bapak Ibu. Bukan maksudnya dia datang untuk meluruskan jalan yang bengkok, membenahinya, atau menggunakan bulldozer untuk meratakan gunung-gunung. Tidak seperti itu. Tetapi melainkan pekabaran ini adalah pekabaran secara rohani. Umat Tuhan, bila kita melihat meluruskan jalan ini artinya adalah pertobatan. Kemauan untuk meninggalkan dosa sebagai syarat untuk menerima penghiburan Tuhan melalui pengampunannya dan kehadirannya. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lebih dekat kepada kita apabila kita meluruskan jalan kehidupan kita. Artinya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ini sesungguhnya pelajaran yang mau ditekankan kepada kita pada malam hari ini. Dan bila kita melihat, di sana dikatakan, pekabaran Yohanes Pembaptis adalah bertobat dari kehidupan lama dan pembaptisan yang dilakukannya adalah pembaptisan untuk pengampunan dosa. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis membuka jalan, dia mempersiapkan Israel untuk menyambut kedatangan Yesus, Raja alam semesta yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Itu bisa kita lihat perjalanan kisah hidup Yohanes di kitab Injil. Yesus adalah firman Allah yang tidak akan pernah layu. Firman Allah itu yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita manusia. Kehadiran Allah dan firman-Nya menjadi sumber dan pusat penghiburan bagi manusia. Itu sebabnya oleh kehadiran Tuhan dan firman-Nya, maka manusia akan menjadi pribadi yang baru, memiliki awal yang baru di dalam kehidupan. Firman Tuhan yang ditaruh di dalam hati manusia, dan manusia akan mengenal Yesus
dan karakternya, sebab Tuhan mengampuni mereka. Ajakan bagi kita semua adalah, marilah kita berbalik, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kehidupan kita. Inilah sedikit pelajaran yang bisa kita perhatikan dan pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.